Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elgi Parenza dengan NPM A1 Channel 25078 dari kelas 1C dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama aku. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Seperti biasa, kita akan membahas tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah memahami prinsip-prinsip manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, mengembangkan kemampuan mengelola sumber daya pendidikan secara efektif, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pengembangan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga tinggi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks masing-masing jenjang. Sebelum kita masuk ke materi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, kita akan membahas dulu pengertian umum manajemen pendidikan. Nah, secara umum, manajemen pendidikan adalah proses mengelola seluruh sumber daya pendidikan baik manusia, keuangan, sarana, maupun waktu agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Sekarang kita masuk ke materi manajemen pendidikan dasar. Nah, pada pendidikan dasar meliputi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Manajemen pada tingkat ini fokus pada pembentukan fondasi literasi, numerasi, serta sikap dan nilai-nilai dasar yang akan menjadi dasar perkembangan siswa di jenjang berikutnya. Nah, pada manajemen pendidikan dasar mencangkup satu perencanaan, yaitu penentuan kurikulum dasar, alokasi guru, serta sarana prasarana minimal. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu pembagian tugas guru, struktur organisasi sekolah, dan koordinasi antar pihak terkait. Yang ketiga adalah pelaksanaan, kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembiasaan nilai karakter. Dan yang terakhir adalah pengawasan, yaitu evaluasi pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta supervisi guru. Nah, fokus manajemen di jenjang dasar adalah memastikan semua anak memperoleh hak pendidikan yang merata dan berkualitas. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen pendidikan menengah. Pendidikan menengah mencangkup sekolah menengah atas, madrasah, dan sekolah menengah kejuruan. Pada jenjang ini, fokus manajemen lebih pada pembentukan keterampilan akademik lanjutan atau keterampilan teknis yang dapat langsung di dunia kerja. Pada manajemen pendidikan menengah meliputi satu, perencanaan, yaitu pengembangan kurikulum sesuai minat dan bakat siswa serta program kejuruan bagi SMK. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu pengelompokan jurusan atau program studi, pembagian tugas guru sesuai bidang keahlian. Yang ketiga adalah pelaksanaan, yaitu proses belajar mengajar, praktik keterampilan untuk SMK, serta bimbingan konseling untuk mempersiapkan siswa ke tahap selanjutnya. Yang keempat adalah pengawasan monitoring, hasil belajar, evaluasi program sekolah, serta akreditasi. Fokus utama manajemen pendidikan menengah adalah menyiapkan siswa agar mampu memilih dan menekuni jalur pendidikan atau karir yang sesuai. Yang terakhir adalah manajemen pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencangkup universitas, institut, dan politeknik baik dalam jenjang diploma, sarjana, magister, hingga doktoral. Pada jenjang ini, manajemen berfokus pada pengembangan intelektual, penelitian, serta penerapan ilmu di masyarakat. Nah, kalau pada manajemen pendidikan tinggi mencangkup satu, perencanaan, yaitu penyusunan visi, misi, kurikulum berbasis kompetensi, serta penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu pembentukan fakultas, jurusan, lembaga penelitian, dan unit pendukung. Yang ketiga adalah pelaksanaan, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan inovasi. Dan yang terakhir adalah pengawasan, yaitu evaluasi akreditasi, sistem penjamin mutu, serta pengawasan kinerja dosen dan mahasiswa. Fokus manajemen pendidikan tinggi adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memiliki persamaan dalam fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, fokus dan tujuan di setiap jenjang berbeda, menyesuaikan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa melihat bagaimana manajemen pendidikan berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang terarah, berkesinambungan, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua tentang materi yang sudah saya sampaikan, saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan yang akan saya tuliskan di kolom komentar. Silakan teman-teman jawab ya. Bila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya jawab. Sekian materi dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.